Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Songkares Maria Alexandra Male. Saya biasa disapa Esan. Saya dari kelas 11 jurusan Bahasa, bersekolah di SMAK Syuradikara ND. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi pembelajaran mata pelajaran sejarah atau pada materi Masa Kebangkitan Nasional. Masa Kebangkitan Nasional. Kita tahu bahwa nenek moyang kita di zaman dahulu itu dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa Jepang, dan juga bangsa-bangsa lainnya. Nah, dengan kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut, bangsa asing banyak mempraktikkan praktek-praktek kolonialisme dan juga praktek-praktek imperialisme yang menyebabkan bangsa Indonesia atau lebih tepatnya nenek moyang kita di zaman itu merasa ditindas, merasa sengsara, dan lebih tepatnya kita merasa selalu dijajah, selalu dituntut demi kepentingan masyarakat dan juga bangsa-bangsa yang datang menjajah kita. Nah, oleh karena itu, tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia di zaman waktu itu tidak hanya tinggal diam, karena satu-satunya cara untuk lepas dari penindasan dan juga dari kehadiran bangsa asing yang membuat resah dari bangsa Indonesia hanya dengan kemerdekaan. Oleh karena itu, di kesempatan video kali ini akan membahas 6 tokoh yang berjuang di masa kebangkitan nasional. Oke, tokoh yang pertama ada Tirto Adisuryo. Raden Mas Tirto Adisuryo lahir di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1880. Jokomono adalah panggilan akrabnya ketika masih kanak-kanak. Ia merupakan anak ke-9 dari 11 bersaudara. Di usia 14-15 tahun, Jokomono atau Tirto Adisuryo ini sudah menunjukkan ketertarikannya di bidang tulis-menulis dengan mengirimkan sejumlah tulisan ke beberapa surat kabar terbitan Betawi. Tahun 1903, Tirto Adisuryo mendirikan korannya sendiri dengan nama Sunda Berita yang diterbitkan setiap minggu bekerja sama dengan seorang Bupati Cianjur yang bernama R.A.A. Prawira Direja. Surat kabar tersebut merupakan surat kabar pertama yang mengandalkan tenaga pribumi. Semuanya digerakkan oleh pribumi, mulai dari permodalan hingga pengelolaan. Surat kabar Sunda Berita sayangnya bertahan hanya sampai di tahun 1906. Kemudian pada tahun 1907, tepatnya di tanggal 1 Januari, Tirto Adisuryo kemudian kembali mendirikan surat kabar yang diterbitkannya bernama Surat Kabar Medan Priai, yang merupakan surat kabar pertama dengan visi nasional di Indonesia. Karena kritikannya tersebut yang dia tuangkan di beberapa tulisan surat kabar Medan Priai, ia kemudian dibuang oleh pemerintah kolonial ke Teluk Betung pada tahun 1910 dan ke Ambon pada tahun 1913. Medan Priai kemudian dibubarkan secara paksa pada tanggal 22 Agustus 1912. Selain berjuang melalui surat kabar, Tirto Adisuryo juga berjuang melalui Sarekat Dagang Islam yang merupakan cikal bakal dari Sarekat Islam. Melalui usaha dan perjuangannya, Tirto Adisuryo merintis pertumbuhan dan perkembangan pers nasional Indonesia. Untuk menghormati jasa-jasanya, tanggal kematiannya pada tanggal 7 Desember diperingati sebagai Hari Pers Nasional, dan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia di tanggal 3 November 2006, Tirto Adisuryo dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nah, itu tadi beberapa perjuangan dari seorang Tirto Adisuryo. Tokoh yang berikut ada Cokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1883. Ayahnya bernama Raden Mas Cokro Aminoto. Setelah menamatkan sekolah dasar, Cokro Aminoto melanjutkan pendidikannya ke OSVIA atau Opleiding School for Inlandse Ambtenaren di Magelang. Cokro Aminoto tamat dari OSVIA pada tahun 1902. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto berkenalan dengan Haji Samanhudi yang merupakan pemimpin dari Sarekat Dagang Islam yang cikal bakal menjadi Sarekat Islam. Perkenalan antara Cokro Aminoto dan juga Haji Samanhudi ini membuat Cokro Aminoto tertarik di dunia politik. Dikarenakan Haji Samanhudi juga melihat kemampuan dari Cokro Aminoto yang sangat taat agama dan juga cerdas. Ketertarikannya di bidang politik membuat Cokro Aminoto sadar akan kesengsaraan bangsa Indonesia akibat penjajahan. Melihat hal itu, salah satu hal yang diperjuangkan oleh Cokro Aminoto adalah mendirikan Volksraad atau Dewan Perwakilan pada tanggal 18 Mei 1918.
setelah melalui perjuangan yang sangat panjang. Melalui Sarekat Islam juga, Cokro Aminoto keras menyampaikan bahwa cara yang harus ditempuh untuk mencapai cita-cita adalah rakyat harus bersatu seluruhnya. Pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta, Cokro Aminoto wafat dan ia mendapatkan julukan The Ongek Ronde van Java, atau yang berarti Raja Jawa tanpa mahkota, yang diberi julukan dari pemerintah Hindia Belanda. Julukan tersebut juga menggambarkan betapa besar perjuangan dari seorang Tokoh yang berikut ada Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo atau yang nantinya dikenal dengan Dr. Sutomo lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Setelah itu, Sutomo melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Dan di Stovia ia bertemu dan berkenalan dengan seorang dokter yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang merupakan seorang dokter pensiunan yang telah berkunjung ke berbagai macam dunia untuk mengkampanyekan ide-idenya. Tidak lama setelah pertemuannya tersebut, Dr. Sutomo bersama dengan pelajar lainnya di Stovia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang didirikan di Indonesia. Dr. Sutomo kemudian menjabat sebagai ketua dalam organisasi Budi Utomo tersebut. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini kemudian menjadi pendorong dan terbentuknya organisasi-organisasi dan partai-partai politik lainnya yang ada di Indonesia. Dan tanggal pembentukannya pada tanggal 20 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan di tahun 1934, kondisi kesehatan Sutomo terus menurun. Sutomo akhirnya menghembuskan napas terakhir di tanggal 30 Mei 1938 dan dimakamkan di belakang Gedung Nasional Indonesia di Surabaya. Tokoh yang berikut ada Haji Saman Hudi. Saman Hudi dilahirkan di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1878. Ia memiliki nama kecil yang bernama Sudarno Nadi. Bisnis perdagangan batik adalah usaha yang dipilih oleh Saman Hudi dalam berbisnis. Saman Hudi kemudian membentuk perkumpulan Mardi Budi yang beranggotakan sebagian besarnya lah ya, para pedagang-pedagang batik. Pada tahun 1911, Mardi Budi mengganti namanya menjadi Sarekat Dagang Islam. Pada saat pendiriannya, R.M. Tirto Adi Suryo diangkat sebagai penasihat. Di tengah usahanya mengembangkan Sarekat Dagang Islam, Saman Hudi bertemu dengan seorang Cokro Aminoto. Saman Hudi kemudian meminta Cokro Aminoto untuk menggantikan dirinya menjadi ketua dari Sarekat Islam. Saman Hudi wafat di Klaten pada tanggal 28 Desember 1956, setahun setelah mendapatkan penghargaan dari pihak Republik Indonesia sebagai perintis kemerdekaan. Yang berikut ada tokoh dari Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia adalah anak kelima dari Pangeran Suryaningrat. Setelah tamat, ia pindah ke Jakarta dan menuntut ilmu di Stovia atau School tot Opleiding voor Inlandse Artsen. Namun ia tidak berhasil tamat dari Stovia. Surat kabarlah yang dipilih oleh Suwardi Suryaningrat sebagai wadah baginya untuk menyampaikan segala pemikirannya mengenai tanah kelahirannya yang tengah dijajah. Kegemparan pun mulai terjadi pada tahun 1913 ketika Suwardi Suryaningrat menulis tulisannya yang dimuat di dalam surat kabar The Express. Artikel yang membuat gempar tersebut berjudul Als ik een Nederlander was, atau yang biasa disebut Seandainya Aku Seorang Belanda. Di tanggal 25 Desember 1912 bersama dengan Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indische Party yang berhaluan radikal. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia kemudian mendirikan perguruan taman siswa. Menteri Pendidikan adalah jabatan yang sempat dipangku oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara setelah Indonesia merdeka. Berkat kepedulian dan kontribusinya yang begitu besar terhadap dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal adalah Ingar Sasung Tulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara kemudian wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta
dan dimakamkan di Taman Makam Wijaya Brata. Untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara yang begitu besar di bidang pendidikan, tanggal lahirnya yaitu 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tokoh yang berikut ada Ernest Franciscus Eugene Douwes-Dekker atau yang biasa kita sapa atau yang kita kenal dengan Douwes-Dekker. Ernest Douwes-Dekker ini lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ketika dewasa, Douwes-Dekker mengganti namanya menjadi Danudirja Setiabudi. Douwes-Dekker memiliki darah campuran Belanda, Jerman, Perancis, dan juga Jawa. Ia memperoleh pendidikan di HBS atau Hoger Burger School atau sekolah menengah tingkat atas Belanda. Pada tahun 1910, Douwes-Dekker kemudian menerbitkan majalahnya sendiri yang terbit sekali dalam 15 hari di Bandung, yaitu Head Teach Thrift. Bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, Douwes-Dekker mendirikan partai politik Indische Party pada tanggal 25 Desember 1912. Douwes-Dekker selama hidupnya membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia untuk berjuang melawan penjajahan dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Presiden Soekarno bahkan pernah menyebut Douwes-Dekker sebagai bapak nasionalisme Indonesia. Dan pada akhirnya, Douwes-Dekker pun meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1950 dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra di Bandung. Oke semuanya, itu tadi 6 tokoh yang berjuang di masa kebangkitan nasional. Ada Tirto Adi Suryo, ada Cokro Aminoto, ada Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, lalu Haji Samanhudi, dan juga yang terakhir ada Ernest Douwes-Dekker. Itu tadi, saya harap semoga video pembelajaran dari saya dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih dan bye-bye.